materi budaya positif di satuan pendidikan. Jadi saya berniat untuk melakukan pengimbasan pada rekan guru di sekolah itu. Oke, baik. Saya selaku kepala sekolah menyambut baik apa yang akan dilaksanakan Ibu Kiki, terutama untuk aksi nyata. Kira-kira kapan aksi nyatanya dilaksanakan? Saya berencana untuk melaksanakannya di minggu depan itu. Melibatkan seluruh guru? Nanti disesuaikan saja Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang memang bisa waktunya berarti boleh bergabung Ibu. Oke, baik. Saya izinkan untuk Ibu Kiki melakukan aksi nyata. Semoga nanti hasilnya memuaskan, terutama untuk disiplin positif yang akan diterapkan oleh para guru. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga sukses. Iya Ibu, terima kasih Ya. Ibu. Semua, terima kasih sudah di tempat ini untuk kita akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Kiki Kumala, dan sekarang kita akan diarahkan oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tabea. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya sehingga kita semua boleh ada di tempat ini. Kita boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga di saat ini. Dan kita juga bersyukur karena kita semua akan diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Kiki sebagai calon guru penggerak yang berasal dari sekolah ini. Nah, diseminasi ini merupakan salah satu aksi nyata dari Ibu Kiki sebagai tugas akhir dari modul terkait dengan budaya positif sekolah. Diharapkan Bapak Ibu kita semua bisa mengikuti proses ini dengan baik, karena disiplin positif ini merupakan salah satu indikator yang kita pilih untuk penilaian kinerja di semester kemarin. Mungkin dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Kiki, ya semakin memberikan kita penguatan juga pencerahan terkait dengan apa saja yang belum kita pahami, mungkin terkait kesepakatan atau keyakinan kelas, mungkin juga terkait dengan restitusi, ya kita bisa memperkuat pemahaman di sini. Untuk itu diharapkan kita semua bisa mengikuti dengan baik, kita menyimak dengan baik, dan jika ada hal yang tidak dimengerti, kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Ini saja dari saya Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif setelah mengikuti aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Kiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita kembalikan ke Ibu J. Ya, selanjutnya saya persilakan Bu Kiki untuk menyampaikan agenda. Terima kasih banyak Ibu Matilda Kutubun selaku Wakasek Kurikulum sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak Ibu semua. Iya, terima
terima kasih banyak atas kehadirannya di tempat ini. Yang tadi sudah disampaikan bahwa pada siang hari ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Iya, di sini bukan berarti bahwa saya menyampaikan hal tersebut lalu kemudian saya sudah sempurna dalam melaksanakannya, belum juga. Jadi kita sama-sama belajar, Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya mempelajari hal tersebut dan saya diminta untuk mengimbaskan di satuan pendidikan. Ya. Iya, Bapak Ibu, di sini judulnya aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, ini saya punya fasilitator. Fasilitator saya atas nama Ibu Siti Ruayet Tomu dari SMP Negeri 38 Maluku Tengah. Kemudian saya punya pengajar praktik yaitu atas nama Ibu Grace Julia Talani dari SMP Negeri 9 Ambon. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan. Mari kita lihat sama-sama. Nanti Bapak Ibu boleh jawab setuju atau tidak setuju. Itu terserah dari Bapak Ibu ya. Tidak ada intimidasi di sini. Ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Yang setuju boleh angkat tangan. Yang tidak setuju? Iya, jadi semuanya hampir tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi peserta didik. Setuju? Mama Hanur setuju? Bapak Ibu yang lain? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik. Lalu yang ketiga, guru harus dapat berperan sebagai teman bagi peserta didik. Setuju. Ada juga yang tidak? Atau setuju semua? Ada yang tidak, ada yang setuju. Ya, itu kembali ya. Lalu kemudian yang terakhir, guru harus mendampingi peserta didik dalam mencari solusi permasalahannya. Setuju semua, sepakat ya nomor 4 ini? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya di akhir. Ya, jadi di sini kita mencari pengertian singkat dulu tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan, pembiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan menurut nilai-nilai norma yang ada, tetapi juga harus tetap berfokus kepada peserta didik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti kita akan belajar bersama. Di sini ada 6 poin di dalam konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi bagaimana budaya positif di sekolah kita itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, mungkin kita bisa mengadopsi dari ke-6 konsep inti di sini. Yaitu yang pertama ada tentang disiplin positif, kemudian kita belajar tentang motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas bersama, kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu kelima posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-6 itu, mana kira-kira yang asing Bapak Ibu? Segitiga restitusi, iya betul ya. Jadi kalau yang ke 1 sampai 5 pasti kita sudah pernah, tapi mungkin yang ke-6 ini kita asing. Sebetulnya mungkin kita sudah menjalankan Bapak Ibu, hanya saja kita belum tahu namanya.
dilakukan secara berpasangan di samping-sampingnya saja. Nah, jadi ini apa namanya, Bapak Ibu boleh satu orang boleh berperan sebagai yang membuka, satu orang yang lain yang mengepal. Jadi kepalkan kedua tangannya. Nanti yang satu itu berusaha keras untuk bagaimana membuka, tapi yang satunya berusaha keras bagaimana agar tidak bisa terbuka. Karena ada sesuatu yang berharga di sini. Ada sesuatu yang sangat berharga. Apa kira-kira ya biasanya yang membuat kita sesuatu yang berharga? Uang. Ya, uang ya Ibu ya, betul. Uang, perhiasan atau apalah ya, yang menurut kita itu sangat berharga sekali dan itu tidak boleh dibuka. Ya, mungkin boleh dicoba sekarang Bapak Ibu sebentar saja. Bagaimana kira-kira apakah teman itu bisa membuka atau tidak? Silakan Bapak Ibu lakukan secara berpali-pali. Satu orang Ya, yang satu harus memperhatikan, yang satu memperhatikan, yang satu berusaha keras untuk buka. Iya, kalau yang satu sebagai lokal, yang satu sebagai yang tidak, gantian. Sudah dicoba Bapak Ibu? Bisa terbuka atau tidak? Tidak bisa. Ini bisa. Bahaya nih yang bisa ini. Jadi Bapak Ibu kira-kira ketika Bapak Ibu menggenggam, kira-kira siapa yang menjadi fungsi kontrol di sana? Orang diri kita sendiri. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mengizinkan, maka tidak akan mungkin kita bisa dipengaruhi. Gitu. Jadi semua hal yang positif itu tergantung dari diri kita sendiri. Iya. Jadi mau seberapa besar pun pengaruh dari luar, tapi kalau kita punya pendirian yang kuat seperti kepalan tangan tadi, pasti tidak akan pernah bisa terbuka. Nah, seperti itulah kita menggenggam sebuah nilai yang positif. Jadi itu harus tetap dipertahankan apapun hal yang terjadi. Nah, di sini ada teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi teori kontrol ini menuju pada pemikiran-pemikiran yang menjadi ilusi seorang guru. Jadi guru itu cenderung berpikir bahwa murid pada dasarnya kita tidak bisa untuk memaksa. Tapi guru mempunyai ilusi bahwa seorang peserta didik itu bisa kita suruh melakukan apapun yang kita minta. Padahal itu kalau menurut teori kontrol dari Dr. William di sini itu sebetulnya hanya ilusi kita sebagai guru saja. Bahwa sebetulnya murid itu memiliki kehendak tersendiri. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa ketika kita memberikan anak-anak misalnya kita ceramah kepada mereka, bolos itu tidak boleh. Kamu harus rajin, kamu harus ini. Kita berpikir bahwa itu sangat efektif untuk bisa mendisiplinkan seorang peserta didik. Padahal itu juga belum efektif untuk dilaksanakan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira Bapak Ibu ketika kita menyalahkan, misalnya seorang peserta didik itu melakukan kesalahan, kemudian kita mengkritik mereka. Kira-kira apa yang mereka rasakan Bapak Ibu? Apakah mereka akan menerima dengan baik ataukah justru sebaliknya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Misalnya kita kamu ini sudah dibilang jangan loncat-loncat pagar, kenapa masih loncat-loncat pagar? Kita memberikan kritik, menyalahkan mereka. Kira-kira yang dirasakan oleh peserta didik bagaimana Bapak Ibu? Mereka senang kan? Atau mereka merasa bagaimana? Tertekan, ya, merasa down, merasa rendah diri, ya, mungkin itu yang mereka rasakan. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sadari bahwa kita sebagai seorang guru kita memiliki ilmu yang bukan ilmu, kita memiliki usia yang jauh dengan peserta didik.
Nah, kita merasa bahwa kita selalu menganggap bukan hanya kepada peserta didik saja, tapi kita selalu berpikiran bahwa terhadap anak-anak yang usianya di bawah kita ini lebih tahu, gitu. Kita lebih berhak untuk memaksa apa yang kita inginkan dengan berpikir bahwa apa yang saya pikirkan ini betul karena saya sudah memiliki pengalaman yang jauh dibanding kamu. Nah, itulah ilusi yang biasanya kita miliki. Padahal itu juga masih belum tentu Bapak Ibu ya, karena terkadang juga usia tidak menentukan apakah kita sedewasa itu. Ya, jadi ada pepatah mengatakan bahwa tua itu pasti, tapi dewasa itu belum tentu. Nah, kemudian itu tadi Bapak Ibu tentang teori kontrol. Ada 4 ya tadi. Kemudian nah ini paradigma stimulus respon. Apa yang kita pikirkan dan ternyata apa yang orang lain pikirkan. Yang pertama, stimulus respon di sini realita kebutuhan kita sama. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal kenyataannya kebutuhan kita tidak sama. Ya, kita berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Lalu kemudian orang bisa mengontrol saya. Padahal tadi yang kita lakukan ketika kita menggenggam dengan erat sesuai dengan apa kemauan kita, berarti orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Lalu kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak pernah bisa untuk mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita meminta peserta didik untuk kamu harus disiplin, kamu harus masuk kelas tepat waktu ya. Kalau tidak nanti kamu kena hukuman. Nah, itu kita berusaha untuk memaksakan. Nah, padahal realitanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini adalah kita berusaha untuk jangan hanya menerapkan pada peserta didik, tapi bagaimana kita membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik. Kalau kita hanya memaksa di mereka, kita hanya menerapkan aturan di mereka, itu biasanya tidak bisa efektif karena itu masih pengaruh dari orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini juga saya juga merasakannya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita ketika mengontrol seorang siswa yang mungkin berulang kali melakukan kesalahan, dihukum berulang-ulang tapi juga tidak mempan. Nah, di sini kita harus memiliki pemikiran yang terbuka bahwa kita tidak boleh lagi untuk berpikir menang dan kalah. Oh, ketika peserta didik itu dia mau menuruti apa yang dimau oleh gurunya, berarti guru itu menang. Peserta didik tersebut dia kalah melawan dengan gurunya. Nah, di sini kita harus merubahnya untuk menjadi bagaimana antara guru dan peserta didik tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah, tetapi dua-duanya dalam posisi menang-menang. Nah, disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini Bapak Ibu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau bahkan hukuman. Jadi disiplin itu kan aturan yang sudah ditetapkan, tapi di belakangnya ada kata-kata disiplin, ada kata-kata positif. Jadi bagaimana kita menerapkan hukuman itu tapi tetap dalam nilai yang positif. Tidak ada ancaman, tidak ada bujukan, tidak ada sogokan, ya. Tidak ada embel-embel untuk peserta didik melakukan hal tersebut. Tujuannya ke situ Bapak Ibu.
di sini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita mengikuti aturan yang sudah ada bahwa saat ini peserta didik kita sebagai guru bagaimana berusaha untuk membuat peserta didik ini mereka ada dalam karakter yang mencerminkan dengan pelajar Pancasila yang biasanya kita nyanyikan bersama ya Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita usahakan dengan sekuat tenaga agar bagaimana peserta didik kita memiliki 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, kita belajar tentang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kira-kira jangan peserta didik dulu, Bapak Ibu. Mungkin kembali ke kita dulu. Kita sebagai guru kira-kira kita biasanya menggunakan motivasi perilaku manusia yang mana, Bapak Ibu? Ketika ayo dikumpulkan RPP-nya, ayo dikumpulkan modul ajarnya, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, biasanya yang mana Bapak Ibu? Kita biasanya motivasinya apa Bapak Ibu? Nomor 1, 2, atau 3? Oh, Ibu Ija langsung 3. Luar biasa. Iya. Harus ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu, betul ya bahwa kita harus memiliki motivasi itu disarankan yang nomor 3. Iya. Jadi kita melakukan sesuatu, tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus termotivasi sesuai dengan poin nomor 3. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau hukuman itu yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan saran atau tanggapan? Apa itu hukuman? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hukuman kepada siswa? Pernah ya? Saya juga pernah Bapak Ibu ya. Saya juga pernah sama. Lalu apakah kita pernah memberikan konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik? Konsekuensi adalah apa Bapak Ibu yang kita pahami tentang konsekuensi? Dampak dari sebuah tindakan atau perbuatan, ya betul. Lalu kemudian restitusi. Kalau restitusi, apa Bapak Ibu yang mungkin terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang restitusi? Kalau hukuman itu kira-kira, kalau sebuah hukuman diberikan, itu kira-kira bersumber dari siapa Bapak Ibu? Yang mencetuskan, oh kamu saya hukum ini. Berarti siapa yang memutuskan untuk menerapkan sebuah hukuman? Guru, betul. Ya. Konsekuensi? Guru juga. Guru juga. Tapi apakah kira-kira kalau konsekuensi ini siswa sudah tahu atau belum? Sudah. Betul Ibu Surya. Kalau konsekuensi siswa sudah tahu. Kenapa? Seperti misalnya contoh di sekolah kita dilarang menggunakan sepatu bis putih, ya kan? Ternyata siswa datang dengan menggunakan bis putih. Berarti dia harus dikenakan konsekuensi, ya kan? Karena apa? Karena itu sudah merupakan menjadi aturan ya. Jadi ada konsekuensi yang nanti harus ditanggung oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini jika restitusi itu apa kira-kira Bapak Ibu?
restitusi. Restitusi itu lebih kepada kesepakatan, ya, kesepakatan bersama yang dibuat oleh guru dan juga peserta didik, ya. Ini tidak saya ulangi lagi karena tadi kita sudah menyimpulkan, ya. Jadi kalau hukuman itu dampaknya kira-kira yang dirasakan oleh peserta didik kalau sebuah hukuman itu apa, Bapak? Ketika kita menghukum biasanya peserta didiknya bagaimana? Ibu suruh tertawa. Kira-kira peserta didik bagaimana, Bapak Ibu? Mereka senang tak? Atau apa kira-kira yang dirasakan? Senang atau sedih? Sedih, ya, kena hukuman. Ya pasti anaknya sedih, ya. Nah, ini yang berusaha untuk kita kita tidak terapkan, ya, hukuman ini. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuk dalam hukuman restitusi atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali. Hukuman. Baik, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti diingat-ingat, ya, Bapak Ibu, ya, jawabannya. Nanti kita cross-check jawaban yang betul. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal belajar selama 10 menit. Konsekuensi. Nomor 11, duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nomor 12 terakhir, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama jawaban yang benar. Nah, ini Bapak Ibu, jawabannya ada di akhir. Ada yang nilai 100, Bapak Ibu? Iya, semoga kita mendapat nilai 100 ya semua. Iya, nomor 12, sanksi. Nah, kalau kita cermati di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang menjawab hukuman tapi ternyata itu sanksi. Jadi ketika konsekuensi yang diberikan itu masih berhubungan dengan mata pelajarannya, masih ada korelasinya, maka itu masih bisa disebut sebagai sanksi. Tapi kalau jauh dari tidak ada hubungan sama sekali dengan mata pelajaran tersebut, maka itulah yang dinamakan dengan sebuah hukuman, ya, karena tidak memiliki dampak kepada peserta didik.
Kita sampai pada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya terkait dengan peserta didik saja, tapi juga kita sebagai guru. Karena ini menjadi kebutuhan untuk kita semua. Sebagai manusia inilah kita punya kebutuhan yang harusnya wajib untuk terpenuhi, harus. Kalau kita mau kehidupan kita lancar, berarti harusnya 5 kebutuhan dasar ini harus kita miliki. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Kalau kebutuhan bertahan hidup, kita bisa bertahan hidup kalau kita punya, kita makan, betul, Ibu Eda ya, makan. Kita harus makan. Kalau kita tidak makan ya, bagaimana kita mau hidup ya? Lalu apa lagi Bapak Ibu? Ada 3 kebutuhan yang kebutuhan bertahan hidup ini. Makanan, apa lagi? Iya, makan itu gak hanya minum ya Ibu Bapak. Makan saja tidak minum, aduh. Ya, iya betul, makan dan minum, oke, poin nomor 1. Lalu apa lagi? Makan, minum, apa lagi Bapak Ibu? Hanya itu saja? Apa? Ini biasanya IPS nih yang mau bahas tentang kebutuhan dasar. Sandang papan. Iya, memang ya, kalau guru IPS memang jago sekali dalam bidang itu ya. Sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan, papan, rumah, tempat tinggal. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini wajib untuk terpenuhi kita sebagai manusia. Ya, sandang, pangan, papan ya. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, biasanya kita mendapatkan rasa, kita pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang ya. Dari siapa Bapak Ibu? Kita bisa mendapatkan kasih sayang dari keluarga ya, dari teman-teman ya. Kita di sekolah berarti seluruh warga sekolah kan ya. Jadi nomor 2 kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita berada, kita harus memiliki rasa bahwa kita diterima dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kita butuh kebebasan untuk bisa berpendapat. Kita butuh kebebasan untuk bisa menunjukkan skill yang kita miliki ya. Itu terkait dengan pekerjaan. Kemudian kesenangan. Biasanya kita merasa senang kalau bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita sudah penat, apa biasanya yang kita lakukan Bapak Ibu untuk mendapatkan kesenangan? Bisa dengan apa? Oh, keinginan sudah terwujud, itu menjadi kita merasa senang. Ya, apalagi kalau yang simpel-simpel apa biasanya? Refreshing, jalan-jalan, ya. Belanja ya, mungkin ibu-ibu ya belanja mungkin ya, shopping, atau mungkin cuma sekedar hanya tidur ya. Kadang-kadang tidur itu menjadi kesenangan tersendiri ya, karena bisa istirahat. Kemudian yang terakhir penguasaan ya. Penguasaan di sini ini kita merdeka dalam kita melakukan sesuatu. Kita tidak tergantung lagi kepada orang lain karena kita bisa melakukannya sendiri. Nah, itu masuk dalam kita punya skill penguasaan ya. Kita sebagai guru, ketika kita bisa menciptakan ini dan itu sendiri, nah mungkin itu sudah masuk dalam penguasaan ya. Kita tidak lagi bergantung kepada orang lain untuk membuat sesuatu. Nah, itu juga menjadi kebutuhan dasar yang terakhir, poin yang terakhir. Baik. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Mungkin ini lebih ini ya Bapak Ibu, kita penekanan di sini karena memang 5 posisi kontrol guru ini saya ketika belajar pada poin ini juga saya rasa ada sedikit rasa ternyata menurut saya benar, tapi ternyata ketika belajar ini ternyata tidak ya.
Ya, jadi 5 posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir manajer. Menurut Bapak Ibu di sini kira-kira dari kata saja, menurut Bapak Ibu yang paling tepat dan terasa baik di pikiran kita itu yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Manajer. Ya, manajer ya. Atau mungkin cuma ambil yang terakhir saja ini. Iya, baik. Kita akan menyaksikan sebuah video Bapak Ibu. Nanti kita akan merefleksinya ya tentang 5 posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, kita nonton sama-sama ya. Kira-kira yang kedua ini apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Baik, lanjut. Kamu malah
biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, yang ketiga Bu, Bapak Ibu, sebagai teman. Nanti kita cari kesimpulan ya di akhir. Baik, sekarang yang keempat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi yang keempat. Posisi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau atau pengontrol. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan 5 video yang mencerminkan ya tentang posisi kontrol guru. Kira-kira kalau video yang pertama tadi sebagai penghukum, ditandai dengan apa Bapak Ibu biasanya? Seperti yang tadi itu memberi hukuman, gurunya bertindak bagaimana? Marah-marah, membentak-bentak, ya. Kira-kira apa yang dirasakan si Naren tadi Bapak Ibu? Tertekan, ya betul ya. Nah kemudian kita sampai pada posisi yang kedua, yaitu sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Apakah tadi gurunya marah-marah Bapak Ibu? Tidak. Beliaunya berbicara dengan lemah lembut, tapi, nah ada tapinya ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu?
Bicaranya memang lembut, tidak lagi membentak-bentak, tetapi berdampaknya apa pada peserta didik? Merasa bersalah, ya. Bagaimana kalau ibu nanti ditegur oleh bapak kepala sekolah? Lakukan demi ibu ya. Memang itu lembut ya, tidak sama dengan penghukum, tetapi dampaknya tetap negatif kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, gurunya bagaimana Bapak Ibu? Marah atau lembut? Lembut ya, sampai bicara sayang ya. Tapi dampaknya bagaimana Bapak Ibu pada peserta didik tadi? Kira-kira apa ketika kita selalu memposisikan diri sebagai teman, kira-kira dampaknya kepada peserta didik itu apa? Siswa tersebut bagaimana? Tidak menghormati guru, apalagi tidak menghormati guru. Ketergantungan tidak Bapak Ibu pada guru tersebut. Pasti dia akan selalu menuju kepada guru yang bersangkutan, benar atau tidak? Karena apa? Dia merasa nyaman. Ya betul guru. Dia merasa nyaman. Ya karena apa? Karena guru tersebut selalu membela dia, betul Ibu Sur. Karena guru tersebut selalu membela dia, pasti, ya, pasti anak tersebut akan bergantung terus kepada guru tersebut. Nah, fungsi kontrol yang keempat, Bapak Ibu, sebagai pemantau, pengontrol, ya. Tadi yang kita lihat bahwa ibu guru tersebut hanya apa? Mengingatkan, ya, mengingatkan apa aturan di sekolah kita, apa yang kamu lakukan. Nah, hanya sebatas itu saja. Lalu konsekuensinya apa? Oh iya, tinggal di dalam kelas selama 20 menit. Nah, itu fungsi kontrol sebagai manajer. Sebagai pemantau, ya. Jadi mengingatkan aturan yang ada dan kemudian mengingatkan konsekuensi yang harus dijalankan. Lalu kemudian yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini dari posisi kontrol sebagai pemantau tapi ditambah, ya, dari mulai ditanya apa aturan di sekolah kita, lalu kemudian lalu apa yang sudah terjadi, kemudian apalagi diminta untuk mencari solusi, ya. Peserta didik diminta untuk lalu solusinya apa nih? Kira-kira supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut, ya kan? Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut, mana yang paling baik untuk kita terapkan kepada peserta didik? Manajer. Betul ya? Jadi kita berusaha keras untuk kita bisa sampai pada posisi kontrol manajer. Jadi kalau posisi kontrol pertama, kedua, dan ketiga itu masih bersifat negatif. Kalau posisi kontrol keempat itu masih bisa diterapkan, tapi jauh lebih baik lagi kalau kita bisa menerapkan yang ke-5. Ya, betul sekali. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya tidak membahas lagi ya. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita sampai pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Oh, ada yang belum? Tidak apa-apa, nanti sebentar bikin. Ada yang sudah membuat atau sudah pernah membuat? Sudah ya, pasti sudah. Saya yakin pasti sudah. Semuanya sudah pernah membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kok tidak dibuat aturan kelas Bapak Ibu? Kenapa kok dibuat dalam kata-katanya kok? Ya Bapak Ibu, yang pasti kita selalu mulai dengan berdoa bersama, ya. Kami mulai dengan berdoa bersama.
ada yang menjawab kesepakatan itu adalah perjanjian ibu yang dibuat oleh guru dan siswa ibu. Itu Bapak Ibu ya, jadi tahapan pertamanya itu dalam proses keyakinan kelas itu kita harus menanamkan dulu kepada peserta didik tentang apa sih keyakinan kelas itu dan pentingnya apa, manfaatnya apa, sehingga kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, itu harus ada dalam proses kita ketika mau menciptakan sebuah keyakinan kelas. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu jadi Bapak Ibu, tahap yang kedua itu kita bisa membagikan sticky note kepada peserta didik ya, agar mereka bisa menuliskan ya keyakinan apa yang mereka inginkan. Ini menurut per masing-masing individu dari peserta didik. Nah, ini peserta didik sudah selesai, mereka sudah membuat, lalu mereka boleh menempelkan di depan Bapak Ibu ya. Nah, secara bergantian mereka boleh menempelkan apa yang tadi sudah menurut kata hati mereka itu apa yang diinginkan untuk kelas mereka. Nah, ini tahap yang kedua. Nah, ini saya meminta tolong Bapak Ibu perwakilan peserta didik yang mau membantu saya untuk menggolongkan mana-mana yang sama begitu. Nah, kita kelompokkan yang sama itu menjadi satu supaya nanti kita mendapatkan keyakinan kelas itu hanya beberapa poin saja. Jadi yang sama-sama itu kita tempel, kita gabung menjadi satu. Ya. Misalnya ada yang maunya menjaga kebersihan, rajin piket. Nah, itu kan mereka masuk dalam menjaga kebersihan. Nah, itu kita kelompokkan bersama. Nah, ini kita sudah dapat Bapak Ibu dari satu kelas yang berjumlah 29 orang, kita dapat itu 7 poin untuk keyakinan kelas. Nah, itulah poin-poin yang nanti kita akan ambil sebagai keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari sini sudah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 7 poin ini tadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah yang sekiranya itu masih dalam kata-kata yang negatif, kita ubah dia ke dalam yang positif. Ya, misalnya kemarin itu anak-anak banyak yang menulis tidak boleh keluar jajan saat jam pelajaran, tidak boleh buang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh ribut. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ketemu 7 poin ini, berarti kita harus mengubahnya dalam kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita rubah dalam kalimat positif bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya tidak boleh jajan di kantin ketika jam pelajaran. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kemarin ini anak-anak yang mencetuskan sendiri, mereka mengubahnya dalam kalimat yang positif. Jadi saya bilang kepada anak-anak bahwa mari kita sama-sama rubah dia, kalimat-kalimat 7 kalimat ini kita rubah dalam kalimat yang positif. Saya bilang mari kita hilangkan kata-kata tidak, jangan. Nah, itu kita hilangkan supaya kita dapat kalimat yang positif. Nah, mereka merancang sendiri Bapak Ibu. Mereka berpikir sendiri dan mereka oh iya Ibu, berarti bisa iya betul Ibu Nova ya. Jadi mereka langsung
kantin ketika jam istirahat. Nah, mereka mencetuskan sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita rubah dalam kalimat yang positif. Langkah yang terakhir, kita ajak anak-anak untuk mereka tanda tangan bersama di kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, ini momen yang paling antusias ya mereka untuk tanda tangan bersama ini. Nah, ini yang terakhir ya. Mereka menandatangani keyakinan keras yang sudah dibuat secara bersama-sama. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa kita meminta umpan balik ya. Setelah selesai pembelajaran kita usahakan untuk kita selalu meminta umpan balik dari peserta didik ya, supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu lalu apa respon dari peserta didik. Apakah mereka menikmati pembelajarannya, nyaman atau tidak, ataukah bagaimana? Karena respon dari mereka lah yang bisa membuat kita untuk merefleksi apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Jangan sampai kita asik sendiri, ternyata peserta didiknya tidak. Ya, nah itu pentingnya dari refleksi. Ya, baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita masuk pada segitiga restitusi. Yang tadi Bapak Ibu bilang masih asing dengan poin yang terakhir. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara kita sebagai guru untuk menyelesaikan ketika ada kasus yang terjadi di sekolah. Ya, nah ini ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mari kita simak bersama-sama. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ketika memberi kabar hanya menggunakan cara. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Berurus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, baik. Bapak Ibu ya, tadi itu penerapan dari penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Guru tadi mencoba untuk menstabilkan identitas si anak dengan cara menanyakan apa masalahnya. Kita mulai menggali masalah yang dia rasakan. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Seperti tadi Bapaknya bilang, iya saya juga akan melakukan hal demikian. Kalau saya diganggu oleh teman, pasti saya juga akan tersinggung. Nah, kita mencoba untuk menyelami masalah dari si peserta didik. Kemudian yang terakhir, ketika peserta didik tersebut sudah mulai menyadari kesalahannya, kita sampai pada menanyakan keyakinan dengan cara tadi, kira-kira kalau kamu bentak-bentak begitu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kamu? Nah, siswanya akhirnya dia menyadari sampai pada titik sadar bahwa oh ya, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan juga tidak sesuai dengan karakter saya. Hanya saja karena saya emosi, maka saya melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itulah 3 tahapan yang bisa kita terapkan ketika kita menghadapi masalah dari peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha untuk bisa menerapkan prinsip segitiga restitusi. Dan kita berharap bahwa dengan prinsip segitiga restitusi bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada peserta didik. Tujuannya Bapak Ibu, kenapa kita berusaha untuk segitiga restitusi? Supaya peserta didik kita bisa kembali pada lingkungannya tanpa ada rasa bersalah, rendah diri, dan merasa takut, ya. Karena kalau kita tidak bisa menyelami apa yang mereka rasakan, mungkin mereka bisa saja kita kembalikan ke kelompoknya, maksudnya dikembalikan pada teman-temannya, tetapi tidak dengan rasa percaya diri. Karena apa? Karena dia tidak merasa bahwa dia dikuatkan. Nah, inilah kita mengubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif, ya. Jadi supaya peserta didik ini ketika keluar dari ruangan kita sudah dalam kondisi yang netral kembali, bahwa permasalahannya sudah bisa diatasi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ya. Iya. Materi saya sudah habis. Kita sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Iya, Bapak Ibu terima kasih banyak ya atas bantuannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan di sini saya mohon sekedar umpan balik saja. Kira-kira dari apa yang sebelumnya belum diketahui setelah kegiatan ini, Bapak Ibu ada hal baru yang oh ya akhirnya saya tahu ini sebelumnya saya belum tahu. Nah, mungkin boleh dituliskan ya Bapak Ibu ya, karena itu juga nanti akan saya lampirkan dalam laporan. Baik, saya akan bagikan sticky note-nya. Ya, menulis umpan balik Bapak Ibu, termasuk mungkin ada komitmen untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing oleh wali kelas. Jadi ketika lomba kebersihan kelas dan lain-lain itu, salah satu penilaian adalah apakah ada keyakinan kelas di setiap kelas atau tidak. Terima kasih Bu Kiki untuk pencerahannya. Oke, yuk Ibu Boba Susanto. Jadi teman-teman supaya jangan siswa bingung, maka jangan setiap guru masuk langsung buat kesepakatan, nanti siswa bingung. Jadi wali kelas yang buat, nanti ketika kita guru mapel masuk, kita baca keyakinan itu. Kalau kita setuju, kita tanda tangan lagi gitu. Artinya kita sepakat dengan keyakinan itu bersama siswa.
Iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk tulis nama ya, nama panggilan saja tidak apa. Ya. Nanti Bapak Ibu setelah selesai tulis boleh ditempel dan di sana sudah saya sediakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu sambil menulis karena sudah selesai saya kembalikan mic kepada Ibu Wakasih Kurikulum untuk boleh menutup kegiatan saya ya, karena tadi dibuka dengan Ibu Wakasih jadi saya serahkan kembali. Tes. Ya, ibu-ibu yang kami hormati, kita bersyukur bersama untuk pemaparan materi yang sudah diberikan, bahwa semestinya di antara Bapak Ibu juga ada yang sudah tahu ketika kita penilaian kinerja, ada yang juga yang sudah baca, sudah pelajari di PMM, dan ini lebih jelas dan diharapkan supaya kembali ke kelas kita bisa menerapkan, membuat keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kita sama-sama berefleksi, kita berada di fungsi kontrol guru yang mana selama ini, lalu kita buat komitmen untuk menjadi seorang manajer yang baik bagi siswa kita. Dan yang terakhir, kalau kita terus menyelesaikan masalah dengan terus menekan siswa dan lain-lain, sekarang kita sudah tahu tentang segitiga restitusi, mengembalikan mereka pada identitasnya sampai pada menyadarkan mereka akan keyakinan yang mereka pegang. Terima kasih Bu Kiki untuk waktu ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kembali di sekolah kita dan budaya positif bisa diterapkan sehingga siswa-siswi kita nyaman berada di sekolah dan belajar dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Kiki. Ya, oke. Mungkin nanti akan di follow up kemudian dalam rapat evaluasi, nanti saya cek berapa orang yang sudah buat keyakinan kelas, berapa yang sudah mulai menerapkan fungsi kontrol guru ini, dari mungkin teman atau membuat rasa bersalah menjadi seorang manajer yang baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eda selaku Wakasih Kurikulum, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya akhiri untuk diseminasi budaya positif ini. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih.
Oke, jadi anak-anak yang ditulis di sana itu keyakinan ya dari diri kalian sendiri untuk pembelajaran di kelas ini seperti apa. Jadi harapan anak-anak keyakinan itu kan harapan untuk apa yang akan terjadi dalam pembelajaran selama pembelajaran. Jadi silakan ditulis sesuai dengan anak-anak punya nanti. Oh, saya maunya tuh nanti pembelajaran seperti ini. Jadi menurut kalian sendiri ya. Silakan ditulis. Kalau sudah, anak-anak boleh tempel di depan. Silakan.
Thank you.